Tamparan itu datang tanpa aba-aba. Keras, nyaring, dan memecah seluruh percakapan yang sebelumnya memenuhi ruang tamu besar rumah keluarga suamiku. Suara itu menggema seperti petir di siang bolong, membuat semua orang terdiam seketika. Aku bisa merasakan panas menjalar di pipi kiriku. Denyutnya terasa sampai ke pelipis. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah rasa perih itu, melainkan cara semua orang menyaksikannya, tanpa satupun bergerak untuk menghentikan. Ruangan itu dipenuhi orang-orang penting bagi keluarga mereka, kerabat dekat, rekan bisnis, bahkan beberapa tamu yang datang dengan pakaian rapi dan senyum penuh basa-basi. Namun kini, senyum-senyum itu membeku. Sebagian menatapku dengan rasa kasihan yang disembunyikan. Sebagian lagi justru menatap dengan rasa ingin tahu, seolah ini adalah tontonan yang tak terduga. Aku berdiri di tengah semua itu, menjadi pusat perhatian, dalam posisi yang paling merendahkan. Mertuaku berdiri di hadapanku dengan nafas memburu. Matanya menyala oleh amarah yang tak ditahan. Tangannya masih sedikit terangkat, seolah siap mengulang apa yang baru saja ia lakukan. Wajahnya keras, tanpa sedikit pun penyesalan. Dalam sorot matanya, aku bukanlah menantu. Aku hanyalah seseorang yang pantas dipermalukan. Aku perlahan mengangkat wajahku. Dunia terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Suara-suara di sekitarku seperti menjauh. Hanya menyisakan detak jantungku yang semakin keras. Aku menoleh sedikit ke arah suamiku. Berharap, meski hanya secercah, bahwa ia akan berdiri di sisiku, mengatakan sesuatu, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia peduli. Namun yang kutemukan hanyalah diam. Ia berdiri di sana, kaku, dengan ekspresi ragu yang tak pernah berubah. Matanya sempat bertemu denganku, tapi ia segera mengalihkan pandangan. Tidak ada langkah maju, tidak ada pembelaan. Dalam satu momen itu, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Aku benar-benar sendirian di tempat ini. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Suara mereka seperti angin dingin yang menusuk dari segala arah. Kata-kata yang tak sepenuhnya terdengar, tapi cukup jelas untuk dipahami. Penilaian, asumsi, bahkan mungkin penghinaan yang mereka bungkus dalam bisikan. Aku bisa merasakannya tanpa harus mendengar dengan jelas. Aku menghela nafas perlahan, berusaha menahan segala sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku mengkepalnya kuat-kuat agar tak terlihat. Ini bukan pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melakukannya di depan semua orang. Seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar tidak punya harga diri. Dan di titik itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Bukan ledakan emosi, bukan tangisan, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih berbahaya. Sebuah kesadaran bahwa semua ini tidak akan berhenti jika aku terus diam. Bahwa setiap detik aku membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini, aku sedang memberi mereka izin untuk terus melakukannya. Aku menelan rasa sakit itu dalam-dalam, menyimpannya rapi di balik wajah yang tetap tenang. Karena aku tahu, ini belum saatnya. Belum. Perempuan tak tahu diri. Suara itu kembali memecah keheningan yang belum sepenuhnya pulih. Nada suaranya tinggi, tajam, dan penuh penghinaan yang tak berusaha disembunyikan sedikit pun. Setiap kata yang keluar terasa seperti pisau yang sengaja dilemparkan untuk melukai, bukan sekedar menegur. Aku tetap berdiri di tempatku. Tubuhku masih terasa kaku, tapi aku memaksa diriku untuk tidak mundur sedikit pun. Perlahan, aku mengangkat pandanganku dan menatap langsung ke arah mertuaku. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan saat itu. Begitu banyak pembelaan, kemarahan, dan kebenaran yang selama ini kupendam. Namun, aku memilih diam. Bukan karena aku tak mampu berbicara, tapi karena aku tahu kata-kata saja tidak akan pernah cukup bagi orang seperti mereka. Sudah kami beri tempat,
Kami beri nama, tapi lihat bagaimana sikapmu. Lanjutnya, semakin lantang, seolah ingin memastikan semua orang mendengar versinya. Ia melangkah mendekat. Jarak di antara kami semakin tipis, cukup untuk membuatku bisa merasakan nafasnya yang berat karena emosi. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Ada yang tidak nyaman, ada juga yang justru tampak menikmati drama yang terjadi. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar turun tangan. Mereka hanya penonton. Dan aku adalah tokoh yang sedang dipermalukan. Aku bisa merasakan mataku mulai panas. Air mata itu hampir jatuh, menggantung di ujung batas yang rapuh. Namun aku menahannya mati-matian. Aku tidak akan menangis di sini. Tidak di depan mereka. Tidak di depan orang-orang yang menganggap air mataku sebagai tanda kelemahan. Aku menarik nafas perlahan, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Di dalam kepalaku, berbagai kenangan bermunculan. Semua perlakuan dingin, semua kata-kata merendahkan, semua sikap yang selama ini kuterima dengan diam. Aku mengingat setiap momen ketika aku memilih untuk mengalah, berharap suatu hari mereka akan menerima keberadaanku. Tapi hari ini, harapan itu terasa seperti kebodohan. Aku melirik sekali lagi ke arah suamiku. Kali ini aku tidak mencari pembelaan. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Apakah ia akan tetap diam, bahkan ketika semuanya sudah sejauh ini? Dan jawabannya tetap sama. Ia masih berdiri di sana, tak bergerak. Seolah ini bukan urusannya. Seolah aku bukan seseorang yang pernah ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Hatinya mungkin bergejolak, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, tindakannya, atau lebih tepatnya ketidakadaannya, sudah cukup menjelaskan segalanya. Senyum kecil nyaris tak terlihat muncul di sudut bibirku. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum pahit yang lahir dari sebuah kesadaran. Aku akhirnya mengerti bahwa selama ini aku salah berharap. Aku kembali menatap mertuaku. Kali ini tatapanku berbeda. Tidak lagi penuh luka, tidak lagi memohon dimengerti. Tapi juga belum sepenuhnya menunjukkan apa yang sebenarnya kurasakan. Karena jauh di dalam diriku, sesuatu mulai mengeras. Sebuah keputusan perlahan terbentuk. Tenang, dingin, dan pasti. Mereka mengira aku diam karena lemah. Mereka mengira aku menahan diri karena tidak punya pilihan. Mereka tidak tahu bahwa aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu sudah sangat dekat. Ketika tangannya kembali terangkat, kali ini lebih tinggi dan penuh amarah yang tak lagi disembunyikan, sesuatu dalam diriku akhirnya bergerak. Bukan refleks ketakutan seperti sebelumnya, melainkan sebuah keputusan yang sudah matang. Dalam sepersekian detik, aku mengangkat tanganku dan menangkap pergelangannya. Sentuhan itu menghentikan segalanya. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi bisikan, napas tertahan dan ketegangan, mendadak jatuh dalam keheningan yang begitu dalam. Semua mata membesar, terpaku pada pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Aku, yang selama ini hanya diam, kini berani menghentikan tangan mertuaku di udara. Genggamanku tidak keras, tapi cukup kuat untuk membuatnya tak bisa bergerak. Kulitnya terasa hangat di telapak tanganku. Tapi yang lebih terasa adalah getaran kecil. Bukan dari ketakutan, melainkan dari keterkejutan. Ia menatapku, tak percaya. Begitu juga semua orang di ruangan itu. Aku perlahan mengangkat wajahku, menatap langsung ke matanya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan yang selama ini selalu berusaha kusembunyikan. Tatapanku kini dingin, tajam, dan sepenuhnya sadar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Justru sebaliknya. Cukup, kataku pelan. Suaraku tidak keras, bahkan nyaris seperti bisikan. Tapi entah bagaimana, kata itu terasa lebih berat daripada teriakan manapun.
Kata itu menggema di ruangan, menembus keheningan dan membuat semua orang merasakan perubahan yang sedang terjadi. Ia mencoba menarik tangannya, tapi aku belum melepaskannya. Bukan untuk melukai, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan bahwa ini adalah batasnya. Beberapa orang mulai bergerak gelisah. Ada yang saling berpandangan, ada yang menahan nafas seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar konflik keluarga biasa. Ada sesuatu yang berubah, dan mereka tidak tahu kemana arah perubahan itu akan membawa. Aku bisa merasakan detak jantungku, cepat tapi stabil. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini, aku tidak sedang bertahan. Aku sedang mengambil alih. Perlahan aku melepaskan genggamanku. Tapi aku tidak mundur. Tidak satu langkah pun. Aku tetap berdiri di tempatku dengan postur yang tegak, seolah seluruh beban yang selama ini kupikul telah jatuh dari pundakku. Mertuaku masih menatapku. Wajahnya kini tidak hanya dipenuhi amarah, tapi juga kebingungan. Ia mencoba memahami siapa orang yang kini berdiri di hadapannya. Karena aku bukan lagi menantu yang ia kenal, dan semua orang di ruangan itu mulai menyadarinya. Cukup. Kata itu masih menggantung di udara ketika aku akhirnya benar-benar melepaskan tangannya. Namun dampaknya tidak ikut menghilang. Justru sebaliknya. Ketegangan di ruangan semakin menebal. Seolah setiap orang menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suamiku akhirnya bergerak. Langkahnya cepat, sedikit tergesa. Seolah baru tersadar dari kebekuan yang sejak tadi menahannya. Ia mendekat, berdiri di antara aku dan ibunya, mencoba menciptakan jarak yang tadi sempat hilang. Sudah. Cukup, katanya. Suaranya terdengar ragu, tidak sekuat yang seharusnya. Ia menoleh ke arahku, lalu ke arah ibunya. Seperti seseorang yang terjebak di antara dua sisi yang tak ingin ia pilih. Aku menatapnya sejenak. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Tentang bagaimana diamnya selama ini lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar siapapun. Tentang bagaimana aku menunggu, berharap, bahwa suatu hari ia akan berdiri di sampingku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Namun sekarang, semua itu terasa tidak lagi penting. Aku mengalihkan pandanganku. Fokusku kembali pada mertuaku, yang kini masih berdiri dengan wajah tegang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya amarah, tapi juga ketidakpastian. Ia tidak lagi sepenuhnya yakin. Dan itu cukup. Kalian pikir aku akan terus diam? Ucapku akhirnya. Suaraku tenang, tapi setiap katanya terasa berat. Tidak ada getaran emosi yang meledak-ledak. Justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin mencekam. Beberapa tamu mulai saling berbisik lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan lagi tentangku sebagai korban, melainkan tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka mulai menyadari bahwa ada sisiku yang selama ini tersembunyi. Sisi yang tidak bisa mereka tebak. Aku sudah cukup sabar, cukup mengalah, cukup berpura-pura tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Setiap kalimat yang keluar bukanlah luapan emosi, melainkan potongan-potongan kebenaran yang selama ini kusimpan rapat. Dan kini, satu persatu mulai keluar, bukan untuk memohon pengertian, tapi untuk menegaskan batas. Suamiku mencoba menyelah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Terlambat, potongku, tanpa meninggikan suara. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecilku. Gerakanku tenang, tidak tergesa. Seolah apa yang akan kulakukan hanyalah hal biasa. Tapi justru itu yang membuat semua orang memperhatikannya dengan lebih serius. Jari-jariku menekan layar, mencari satu nama yang sudah sangat familiar. Nama yang selama ini menjadi bagian dari hidupku, tapi tak pernah diketahui oleh siapapun di ruangan ini. Aku mengangkat ponsel ke telinga. Halo?
Ucapku singkat. Ya, sekarang. Hanya 2 kata tambahan, tidak lebih. Namun cara bicaraku berubah. Tidak ada lagi nada menahan diri. Tidak ada keraguan. Suaraku tegas, jelas, dan penuh kendali. Seolah orang di seberang sana tahu persis apa yang harus dilakukan, tanpa perlu penjelasan panjang. Aku menutup panggilan itu dalam hitungan detik. Lalu menurunkan ponselku. Perlahan. Semua orang masih diam. Menunggu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi semua bisa merasakannya. Sesuatu telah dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Ponsel itu masih berada di tanganku ketika keheningan semakin menebal. Tidak ada yang langsung bereaksi. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang baru saja kulakukan. Tapi justru ketidaktahuan itu yang membuat suasana terasa lebih mencekam. Aku menurunkan tanganku perlahan, menyelipkan kembali ponsel itu ke dalam tas kecilku dengan gerakan yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang telah bergerak. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Suamiku menatapku dengan kening berkerut. "Kamu barusan telepon siapa?" Tanyanya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya, seolah takut dengan jawaban yang mungkin akan ia dengar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan. Satu persatu wajah yang tadi dipenuhi rasa penasaran kini mulai berubah. Ada kegelisahan yang perlahan muncul, halus tapi nyata. Mereka mungkin tidak tahu detailnya. Tapi insting mereka mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi di luar kendali mereka. "Apa kamu pikir aku akan terus diam?" Ucapku akhirnya. Bukan untuk menjawab pertanyaannya, tapi untuk menegaskan sesuatu yang jauh lebih penting. Mertuaku mendengus pelan, mencoba mengembalikan kendali yang mulai lepas dari tangannya. "Kau ini mau mengancam kami?" Katanya dengan nada meremehkan, meskipun ada sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tersenyum tipis, bukan senyum marah, bukan juga senyum puas, tapi senyum yang lahir dari keyakinan bahwa aku tidak perlu mengancam siapapun, karena apa yang akan terjadi bukan sekadar ancaman. "Aku tidak pernah mengancam," jawabku pelan. "Aku hanya berhenti membiarkan." Kata-kataku sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di ruangan itu saling berpandangan. Suasana berubah menjadi lebih berat, seolah udara di dalam ruangan ikut menekan dada setiap orang yang ada di sana. Detik demi detik berlalu. Jam di dinding berdetak pelan, tapi terasa jauh lebih keras dari biasanya. Setiap detik seperti menghitung mundur sesuatu yang tak terlihat. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa pun bisa merasakannya. Sebuah perubahan yang sedang mendekat. Suamiku mulai gelisah. Ia mengeluarkan ponselnya, melihat layar, lalu menghela nafas pendek. Belum ada apa-apa, tapi entah kenapa ia terlihat semakin tidak tenang. Aku tetap berdiri di tempatku, tak bergerak. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena aku tahu instruksi itu sudah berjalan. Dan ketika itu mulai terlihat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Getaran pertama datang dari ponsel mertuaku. Suara notifikasi yang biasanya terdengar biasa saja, kini terasa seperti dentuman keras di tengah keheningan. Ia mengernyit, sedikit kesal karena terganggu, lalu meraih ponselnya dengan gerakan cepat. Namun ekspresinya berubah dalam hitungan detik. "Apa ini?" gumamnya pelan. Alisnya mengerut dalam. Matanya bergerak cepat membaca layar, lalu semakin melebar. Tangannya yang tadi begitu percaya diri, kini sedikit gemetar. Semua orang mulai memperhatikan. Suamiku melangkah mendekat. "Ada apa, Ma?" tanyanya. Belum sempat dijawab, ponselnya sendiri ikut bergetar. Sekali, lalu 2 kali, lalu bertubi-tubi. Ia menatap layar dengan wajah bingung, lalu berubah pucat. "Ini gak mungkin," katanya lirih. Jarinya bergerak cepat membuka satu persatu notifikasi yang masuk, tapi semakin ia membaca,
semakin jelas bahwa ini bukan kesalahan biasa. "Akses ditolak," bisiknya. Di sisi lain ruangan, salah satu tamu yang merupakan rekan bisnis keluarga itu juga mulai terlihat panik. Ia memeriksa ponselnya, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi tak percaya. "Sistemnya error, semua akun perusahaan tidak bisa diakses," katanya. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Ruangan yang tadi sunyi, kini mulai dipenuhi suara-suara panik. "Rekening saya dibekukan, kartu saya ditolak, servernya down." Satu persatu suara itu muncul, saling tumpang tindih, menciptakan kekacauan yang tidak terkontrol. Orang-orang yang tadi hanya menjadi penonton, kini berubah menjadi bagian dari masalah yang tidak mereka mengerti. Mertuaku mundur satu langkah, masih menatap layar ponselnya seolah berharap semua itu hanya ilusi. Ini tidak mungkin, semua ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Suaranya mulai kehilangan ketegasan. Aku tetap diam. Aku hanya memperhatikan. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada tawa. Hanya ketenangan yang kontras dengan kekacauan di sekitarku. Suamiku menatapku, kali ini dengan mata yang benar-benar berbeda. Bukan lagi ragu, tapi penuh kesadaran yang mulai terbentuk. "Ini kamu?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku melangkah satu langkah ke depan, cukup untuk memastikan semua orang bisa melihatku dengan jelas. Dan di tengah kekacauan itu, aku akhirnya berbicara. "Baru beberapa menit," kataku tenang. "Dan ini baru awal." Semua suara langsung mereda. Seolah dunia kembali berhenti. Kini mereka tidak hanya melihatku. Mereka mulai memahami. Kekacauan itu belum mereda. Suara notifikasi masih bersahutan. Wajah-wajah yang tadi penuh wibawa kini berubah menjadi panik dan tak berdaya. Orang-orang yang biasanya berbicara dengan penuh percaya diri, kini saling bertanya tanpa jawaban. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Kecuali aku. Aku berdiri di tengah semua itu. Tenang. Sangat tenang. Seolah badai yang sedang mengamuk di sekelilingku tidak menyentuhku sedikit pun. Suamiku menatapku dengan mata yang kini tak lagi ragu, melainkan penuh tekanan. Ia melangkah mendekat, hampir tanpa sadar, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. "Kamu? Apa yang kamu lakukan?" Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di tengah riuh yang mulai meredah. Aku menatapnya. Lama. Ada jeda di antara kami. Bukan hanya jarak fisik, tapi jarak yang terbentuk dari semua hal yang tak pernah ia lakukan saat aku membutuhkannya. "Apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama?" jawabku akhirnya. Ia menggeleng pelan, seolah mencoba menolak kenyataan yang mulai terbentuk di hadapannya. "Ini nggak masuk akal. Sistem sebesar ini nggak mungkin lumpuh dalam hitungan menit." "Bisa, kalau kamu tahu di mana harus menyentuhnya." Kata-kataku membuatnya terdiam. Di sudut ruangan, mertuaku kini terlihat benar-benar kehilangan kendali. Ia mencoba menelpon seseorang, mungkin pihak bank, mungkin rekan bisnisnya. Tapi dari ekspresinya, jelas bahwa tidak ada jawaban yang ia harapkan. "Angkat! Angkat!" bentaknya pada ponselnya sendiri, seolah itu bisa memaksa seseorang di seberang sana untuk menjawab. Tapi tidak ada yang berubah. Aku mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan. Kini tidak ada lagi yang berani menatapku dengan meremehkan. Tidak ada lagi bisikan-bisikan sinis. Yang ada hanyalah tatapan penuh pertanyaan dan ketakutan. Dan itu baru permulaan. "Aku sudah lama melihat semuanya," kataku. Suaraku cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. "Cara kalian mengatur bisnis, cara kalian menyimpan uang, cara kalian merasa tidak tersentuh." Beberapa orang saling berpandangan. Mereka mulai menghubungkan sesuatu, dan semakin mereka mengerti, semakin wajah mereka berubah. Aku diam bukan karena aku tidak tahu. Aku diam karena aku memberi kalian waktu. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap.
Sayangnya, kalian menggunakannya untuk memperlakukanku seperti ini. Keheningan kembali turun. Tapi kali ini berbeda. Keheningan yang dipenuhi kesadaran bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, melainkan konsekuensi. Langkahku bergema pelan saat aku maju satu langkah ke tengah ruangan. Kini tidak ada lagi yang berani memotong kata-kataku. Tidak ada yang mencoba menyelah. Bahkan suara napas pun terasa ditahan. Semua mata tertuju padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan mereka melihat siapa aku sebenarnya. Kalian menikmati semua ini, ucapku perlahan. Tanganku sedikit terangkat, menunjuk sekeliling ruangan. Kemewahan, pakaian mahal, akses yang selama ini mereka anggap biasa. Rumah ini, bisnis ini, semua fasilitas yang kalian banggakan. Aku menatap satu persatu wajah di hadapanku. Tidak terburu-buru, karena aku ingin mereka benar-benar merasakan setiap kata yang keluar. Tapi kalian tidak pernah bertanya, siapa yang memastikan semuanya tetap berjalan? Mertuaku menatapku dengan nafas yang tidak lagi stabil. Apa maksudmu? Suaranya kini jauh lebih pelan, hampir seperti orang yang takut mendengar jawaban. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bukan untuk menenangkan, tapi untuk menegaskan. Semua sistem keuangan kalian, kataku, akses rekening, jalur investasi, bahkan keamanan data perusahaan. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Ada di bawah penawasanku. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada yang langsung berbicara. Tidak ada yang langsung bereaksi. Karena mereka butuh waktu untuk memahami. Suamiku mundur satu langkah tanpa sadar. Enggak, itu enggak mungkin. Kamu cuma istri yang kalian anggap tidak tahu apa-apa. Potongku. Dia terdiam. Jawabannya sudah jelas. Aku yang membangun ulang sistem kalian ketika hampir runtuh 3 tahun lalu. Aku yang menutup celah yang bisa membuat kalian kehilangan segalanya saat itu. Beberapa orang mulai mengingat. Beberapa wajah menunjukkan tanda-tanda pengenalan. Kejadian-kejadian yang dulu mereka anggap terselesaikan dengan sendirinya. Padahal tidak. Itu sebabnya, kataku pelan, aku juga tahu bagaimana cara menghentikannya. Ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini bukan karena mereka bingung, melainkan karena mereka akhirnya mengerti bahwa semua yang mereka miliki sejak awal tidak pernah sepenuhnya berada di tangan mereka. Dan orang yang selama ini mereka rendahkan adalah orang yang memegang segalanya. Ruangan itu kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara panik yang tumpang tindih seperti sebelumnya. Tidak ada lagi teriakan atau bantahan. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang berat, seolah setiap orang sedang mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menghantam mereka tanpa peringatan. Mertuaku berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya yang dulu selalu tampak penuh kendali, kini terlihat rapuh. Tangannya masih menggenggam ponsel, tapi layarnya sudah lama mati. Ia tidak lagi memeriksa notifikasi, tidak lagi mencoba menelpon siapapun. Seolah ia sudah tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Perlahan ia menatapku. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi amarah yang membara, tidak ada lagi kesombongan yang selama ini ia tunjukkan. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan sesuatu yang hampir menyerupai ketakutan. Kau, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Kau, siapa sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua orang menunggu jawabannya. Aku tidak langsung berbicara. Aku melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer yang mengkilap. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang mencoba menghentikan.
Mereka hanya memperhatikan, seolah ini adalah momen yang menentukan segalanya. Aku berhenti tepat di hadapannya. Jarak kami kini sangat dekat. Cukup untuk melihat dengan jelas bagaimana perubahan itu terjadi di wajahnya. Garis-garis tegas yang dulu menunjukkan kekuasaan, kini tergantikan oleh keraguan. Aku menatapnya lurus. Tidak ada kebencian di mataku. Tidak juga belas kasihan. Hanya ketenangan, yang justru terasa lebih menekan daripada emosi apapun. Selama ini, aku katakan pelan. Kau tidak pernah benar-benar ingin tahu. Ia terdiam, dan aku melanjutkan. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Menantu yang bisa kau atur. Seseorang yang bisa kau rendahkan tanpa konsekuensi. Setiap kata yang keluar terasa seperti membuka lapisan-lapisan realita yang selama ini ia abaikan. Aku sedikit memiringkan kepala, masih menatapnya tanpa berkedip. Tapi hari ini, aku lanjutkan. Kau akhirnya bertanya. Ruangan itu semakin sunyi. Semua orang menunggu jawaban yang sebenarnya sudah mulai mereka pahami, tapi masih takut untuk benar-benar menerimanya. Aku menarik napas perlahan, lalu menjawab. Aku adalah orang yang selama ini kalian remehkan. Suaraku tenang, tidak tinggi, tidak penuh emosi. Namun entah bagaimana, kalimat itu terasa lebih berat daripada semua yang telah terjadi sebelumnya. Mertuaku membeku. Begitu juga semua orang di ruangan itu. Aku melanjutkan. Langkahku mundur satu langkah, cukup untuk melihat seluruh ruangan sekaligus. Semua wajah kini tertuju padaku, bukan lagi dengan rasa meremehkan, tapi dengan sesuatu yang jauh berbeda. Mereka akhirnya melihat aku. Benar-benar melihat. Orang yang kalian anggap tidak penting, kataku. Yang kalian kira hanya numpang hidup di dalam keluarga ini. Aku berhenti sejenak. Membiarkan setiap kata itu menetap. Tapi justru orang itu yang memegang kendali atas semua yang kalian miliki. Mertuaku menunduk. Tidak ada lagi bantahan darinya. Tidak ada lagi usaha untuk menyangkal. Semua yang ia lihat hari ini sudah cukup untuk menghancurkan semua asumsi yang selama ini ia pegang. Mertuaku mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Tidak, bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ini tidak mungkin. Semua ini tidak mungkin. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Yang tidak mungkin, jawabku pelan, kalian berpikir bisa terus menghina seseorang tanpa konsekuensi. Kata-kataku menutup semua celah. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah. Aku mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan untuk terakhir kalinya. Tempat yang beberapa saat lalu menjadi panggung penghinaan, kini berubah menjadi saksi dari kejatuhan yang mereka ciptakan sendiri. Mulai hari ini, lanjutku, kalian belajar satu hal. Langkahku berbalik. Aku mulai berjalan menuju pintu. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Setiap langkahku terasa ringan. Seolah beban yang selama ini kupikul akhirnya benar-benar terlepas. Bahwa kekuasaan tanpa rasa hormat adalah kehancuran yang menunggu waktu. Dan tepat sebelum aku keluar dari ruangan itu, aku berhenti sejenak. Tanpa menoleh, aku mengucapkan kalimat terakhir. Menghina orang yang salah bisa membuat segalanya hilang dalam sekejap. Lalu aku melangkah pergi. Meninggalkan mereka dalam keheningan yang tidak akan pernah sama lagi.